Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang manfaat dan keutamaan ikhlas. Jadi pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas yaitu manfaat dan keutamaan ikhlas. Yang pertama di situ, ikhlas memberikan ketenangan hati. Jadi orang yang senantiasa melakukan suatu perbuatan, apalagi di situ ibadah, mereka akan mendapatkan ketenangan hati di dalam hidupnya. Kenapa? Karena setiap sesuatu perbuatan, khususnya di situ melakukan suatu perbuatan ibadah, dilakukannya dengan ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas di situ melakukan suatu perbuatan tanpa mengharap imbalan apa-apa. Makanya di situ hati kita akan menjadi tenang karena kita sudah melakukan suatu perbuatan dengan ikhlas. Memberi ketenangan dan kepuasan karena merasa cukup dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita senantiasa di situ hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan suatu perbuatan. Cukuplah Allah yang menilai terhadap diri kita. Jangan kita fokus atau merasa ingin dinilai oleh makhluk, khususnya di situ adalah manusia. Makanya di situ manfaat dan keutamaan ikhlas. Yang pertama di situ adalah ketenangan hati. Manfaat dan ketenangan ikhlas yang nomor 2, menjadi lebih bermakna. Membuat hidup terasa lebih ringan dan setiap langkah berarti. Jadi di situ jikalau kita melakukan suatu perbuatan dengan ikhlas, tentunya tidak ada pikiran, tidak ada harapan di dalam hati kita untuk dibalasnya sesuatu. Makanya akan terasa lebih berat di situ jikalau setiap perbuatan atau ibadah di situ kita mengharapkan suatu perbuatan atau balasan secara duniawi. Contohnya misalkan di situ
kita memberikan sesuatu kepada orang lain, akan tetapi di situ kita ingin berharap sesuatu dibalas oleh manusia. Makanya ketika tidak dibalas oleh manusia, terasa ada sesuatu yang berat di dalam hidup kita karena kita sebelumnya ingin dibalas oleh manusia tersebut. Makanya di situ ikhlas akan membuat hati kita menjadi tenang dan juga ringan hidup kita dengan ikhlas tersebut. Berkaitan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 146, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Itulah kita senantiasa menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diperintahkan di dalam hidup kita dengan cara ikhlas. Makanya di situ kita menjalankan setiap amal ibadah, menjalankan setiap hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, lakukanlah dengan secara ikhlas. Itulah dasar dari kita berbuat ikhlas, menjalankan ibadah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 146. Semoga di sini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita setiap urusan kita semoga selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.